Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Neng Fitri Zianoviana, mahasiswa Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pendidikan 2. Baik, saya di sini akan memaparkan materi mengenal dan memanfaatkan lingkungan pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang mengenal bagaimana lingkungan pendidikan. Yang kedua kita akan membahas macam-macam lingkungan pendidikan. Yang ketiga kita akan membahas bagaimana memanfaatkan lingkungan pendidikan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai mengenal lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Sartain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau life process. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari tidak pasti akan memengaruhi anak. Pada dasarnya lingkungan mencakup lingkungan fizik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar yang sangat sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan, pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lain-lain. Dimana lingkungan pendidikan secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak dalam alam semesta ini yang menjadi wadah atau wahana, badan atau lembaga berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar seperti fisik, sosial, dan budaya, dan utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Selain itu, penataan lingkungan pendidikan tersebut terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Pada hakikatnya, lingkungan pendidikan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Teori pembelajaran konstruktivisme mengajarkan bagaimana kita bahwa peserta didik harus dapat membangun pemahaman sendiri tentang konsep yang diambil dari sumber-sumber pembelajaran yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Adapun lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi manusia, karena manusia pertama kalinya memperoleh pendidikan di lingkungan ini sebelum mengenal lingkungan pendidikan yang lainnya. Itu. Jadi memang itu pertama sekali pendidikan itu. Lalu yang selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, orang merasa tidak mampu lagi untuk mendidik anaknya. Pada masyarakat yang semakin kompleks, anak perlu persiapan khusus untuk mencapai masa kedewasaan. Persiapan ini perlu waktu, tempat, dan proses yang khusus. Dengan demikian, orang perlu lembaga tertentu untuk menggantikan sebagai fungsinya sebagai pendidik lembaga.
Lembaga ini dalam perkembangannya lebih lanjut dikenal sebagai sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang mungkin dilakukan di sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu tempat pusat latihan training center manusia Indonesia di masa depan. Lalu yang ketiga, ada lingkungan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya. Itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai memanfaatkan lingkungan pendidikan. Nah, secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Antara lingkungan yang sama dengan lingkungan yang lainnya tidak mungkin untuk berdiri sendiri. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal skill dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus sebagai tempat pengembangan. Tempat pengembangan di sini yaitu tempat pengembangan kemampuan diri. Melihat yang terjadi barusan, maka sudah selayaknya terhadap koordinasi antar lingkungan sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dalam menjadikan manusia yang berpendidikan dan berkepribadian unggul. Baik, kita tarik kesimpulan bahwa proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Antara lingkungan pendidikan yang satu dan lingkungan yang lain yang disebut sebagai pusat pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.